Aku berkata yang sesungguhnya. Akan datang waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah. Di sini kita membuka lembar demi lembar rahasia sejarah Islam yang jarang terungkap. Bersama saya, kita akan menelusuri fakta-fakta mencengangkan, menguak kisah-kisah yang tersembunyi, dan menghadirkan narasi sejarah yang investigatif sekaligus menggugah rasa ingin tahu. Di episode kali ini, kita akan membahas awal dakwah Nabi Isa yang membuat pemuka Yahudi ketakutan. Bersiaplah menyaksikan bukti nyata, kesaksian historis, dan strategi dakwah Nabi Isa yang jarang sekali dibahas. Semuanya berdasarkan riwayat syahih dan perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillah, mari kita mulai perjalanan membuka rahasia sejarah yang tersembunyi selama berabad-abad ini. Bayangkan, sebuah lembaran tua yang baru saja ditemukan, tersimpan rapi di balik dinding sejarah yang berdebu. Lembaran itu tidak berisi dongeng, bukan pula sekadar kisah yang dilebih-lebihkan, melainkan catatan yang hidup tentang perjalanan seorang Nabi Agung yang diutus Allah kepada Bani Israel. Dialah Isa putra Maryam, seorang nabi yang kisahnya selalu dipenuhi kontroversi, ditutupi lapisan kebohongan oleh tangan-tangan penguasa agama pada masanya. Namun, juga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dengan penjelasan yang jernih tanpa cacat. Narasi tentang awal dakwah Nabi Isa bukan sekadar sejarah, melainkan rekaman ketegangan antara kebenaran wahyu dengan kepentingan politik dan agama yang bercampur dalam diri para pemuka Yahudi mereka, yang seharusnya menjadi penjaga kitab Taurat, justru berubah menjadi kelompok yang paling merasa terancam dengan hadirnya Isa. Mengapa? Karena dakwah Nabi Isa menyentuh inti kelemahan mereka. Ia tidak datang membawa kekuasaan duniawi, melainkan cahaya kebenaran yang memukul telak kebohongan yang telah mereka bangun selama ratusan tahun. Isa dilahirkan dari rahim Maryam yang suci, tanpa ayah. Sebagai tanda kebesaran Allah, firman-Nya jelas. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Quran Surat Ali Imran ayat 59. Dengan mukjizat kelahiran ini saja, para pemuka Yahudi sudah dibuat gelisah. Mereka tahu, bila seorang nabi benar-benar hadir, maka kedudukan mereka sebagai pengendali Bani Israel akan terguncang. Tapi gelombang pertama kegelisahan itu benar-benar mencapai puncaknya saat Isa mulai berbicara dalam buayan, sebagaimana tercatat dalam Quran Surat Maryam ayat ke-30, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku kitab, dan Dia menjadikan aku seorang nabi." Bayi yang masih dalam buayan mengumumkan risalah kenabiannya, sesuatu yang mustahil ditolak, namun juga sulit diterima oleh para pemuka Yahudi. Mereka hanya bisa diam, menunggu waktu, mengatur strategi. Narasi ini menjadi semakin menegangkan ketika Isa beranjak dewasa. Ia muncul bukan hanya sebagai seorang anak yang diberkahi, tetapi sebagai seorang lelaki dengan ketajaman ucapan yang menyingkap kepalsuan. Isa menyeru Bani Israel agar kembali kepada Allah, menyembahnya semata, dan menjalankan Taurat yang asli, bukan yang telah dipelintir oleh tangan manusia. Dakwah ini sederhana, tetapi dampaknya luar biasa, sebab yang paling terusik bukanlah rakyat biasa, melainkan para rabi, ahli kitab, dan imam-imam Yahudi yang selama ini menikmati posisi istimewa. Ketika Isa mulai menunjukkan mukjizat, ketakutan para pemuka Yahudi semakin nyata. Ia menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penderita lepra, dan bahkan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Quran Surat Ali Imran ayat ke-49. Peristiwa ini membuat rakyat jelata mulai berbondong-bondong mendengarkan Isa, bukan lagi tunduk pada fatwa-fatwa pemuka Yahudi yang seringkali penuh kepentingan dunia. Inilah momen pertama di mana benih kebencian dan ketakutan tumbuh di hati mereka. Bagi penonton yang mengikuti kisah ini, bayangkan sebuah suasana di mana kebenaran hadir begitu terang,
tetapi justru ditanggapi dengan kegelisahan. Pertanyaannya, mengapa para pemuka Yahudi begitu takut pada Isa? Karena dakwahnya menyentuh dua sisi sekaligus. Ia membersihkan akidah dari kesyirikan dan penyimpangan, sekaligus menggugat kepalsuan para penguasa agama. Sejarah mencatat, tidak ada yang lebih membahayakan status quo selain suara kebenaran yang tidak bisa dibeli, tidak bisa disuap, dan tidak bisa dibungkam. Namun, kisah ini tidak berhenti di situ. Dari balik lembaran sejarah yang terabaikan, kita akan menemukan bahwa sejak awal, Isa bukan hanya berhadapan dengan penolakan, tetapi dengan konspirasi yang sistematis. Para pemuka Yahudi mulai menyusun langkah demi langkah untuk menghancurkan dakwahnya. Mereka menuduh Isa sebagai tukang sihir, sebagai orang yang mengacaukan ajaran nenek moyang, bahkan berusaha menebar fitnah kepada ibunya, Maryam, dengan tuduhan keji. Semua dilakukan hanya untuk satu tujuan, menghentikan cahaya kebenaran. Sebelum membakar habis kebohongan mereka, disinilah ketegangan sejarah itu semakin terasa. Awal dakwah Nabi Isa adalah sebuah pukulan telak terhadap struktur agama dan politik Bani Israel. Isa tidak datang membawa senjata, tetapi ia datang dengan ayat-ayat Allah yang tidak bisa dibantah. Ia datang dengan mukjizat yang tidak bisa ditandingi. Dan ia datang dengan ketegasan yang tidak bisa ditawar. Semua ini membuat para pemuka Yahudi sadar bahwa jika Isa dibiarkan, maka habislah kekuasaan mereka. Nabi Isa alaihissalam memulai dakwahnya dengan cara yang lembut namun penuh ketegasan. Ia menyeru Bani Israel kepada tauhid, mengingatkan mereka agar menyembah Allah semata, bukan mengikuti hawa nafsu para rabi atau terjebak pada ritual kosong. Seruan ini jelas tercatat dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-64. Sesungguhnya Allah, dialah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Isa menekankan bahwa dirinya bukan pembawa agama baru, melainkan penguat ajaran para nabi sebelumnya. Ia menegaskan bahwa dirinya datang untuk menghalalkan sebagian yang sebelumnya diharamkan atas Bani Israel, serta mengingatkan mereka pada hukum-hukum Allah yang sesungguhnya, bukan hukum yang dipelintir demi kepentingan kelompok. Inilah dari Quran surat Ali Imran ayat 50, dan aku datang membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa tanda-tanda dari Tuhanmu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Seruan Isa terdengar menenangkan bagi rakyat biasa yang selama ini tertindas oleh aturan agama yang kaku dan manipulatif. Bagi para pemuka Yahudi, dakwah ini adalah ancaman langsung. Mereka khawatir jika Isa dibiarkan, maka umat akan berbondong-bondong meninggalkan mereka. Satu hal yang paling menggetarkan mereka adalah keberanian Isa mengungkap kemunafikan mereka. Secara terbuka, Isa tidak ragu menegur kaum Yahudi yang menjadikan Taurat sebagai alat kekuasaan. Ia membongkar kebohongan mereka di hadapan rakyat, menunjukkan betapa jauhnya mereka dari ajaran asli Musa alaihissalam. Dengan kata lain, Isa menyerang langsung jantung kekuasaan mereka, otoritas keagamaan yang selama ini menjadi sumber pengaruh politik dan ekonomi. Momen paling menakutkan bagi para pemuka Yahudi adalah ketika Isa menunjukkan mukjizat di depan umum. Bayangkan suasana itu, seorang buta yang sejak lahir tidak pernah melihat cahaya, tiba-tiba menatap dunia dengan izin Allah setelah disentuh oleh Isa, seorang penderita lepra yang dikucilkan masyarakat, seketika sembuh total. Bahkan, ada yang lebih mencengangkan, mayat yang telah terbujur kaku kembali hidup, berdiri, dan berbicara. Semua ini bukan sihir, bukan trik, tetapi mukjizat nyata. Dan setiap kali mukjizat itu terjadi, rakyat semakin yakin bahwa Isa adalah utusan Allah yang sesungguhnya. Disinilah titik balik itu muncul. Para pemuka Yahudi menyadari bahwa dakwah Isa tidak bisa lagi diremehkan. Mereka tidak bisa menutupinya dengan argumen biasa. Mereka tahu mukjizat itu nyata, namun alih-alih beriman, mereka justru terjebak dalam ketakutan. Semakin banyak orang yang beriman kepada Isa, semakin rapuh kedudukan mereka.
maka dimulailah sebuah konspirasi besar. Mereka mengumpulkan para tokoh berpengaruh, berdiskusi diam-diam, merancang strategi untuk menjatuhkan Isa. Fitnah menjadi senjata pertama. Mereka menuduh Isa sebagai orang yang sesat, bahkan menuduhnya sebagai tukang sihir. Mereka berusaha menakut-nakuti rakyat agar tidak mengikuti Isa. Namun, fitnah itu gagal, sebab mukjizat yang nyata selalu membungkam kebohongan. Karena gagal dengan fitnah, mereka beralih kepada serangan kehormatan. Maryam, ibunda Isa yang mulia, dituduh dengan tuduhan keji. Mereka ingin menjatuhkan Isa dengan cara merusak nama baik ibunya. Namun Allah menyingkap kedustaan mereka melalui kalam Isa sejak bayi. Dan rakyat yang berakal sehat memahami bahwa Maryam adalah wanita suci yang dipilih Allah. Tuduhan itu pun tidak mampu menghentikan gelombang iman yang mulai tumbuh. Ketika dua strategi itu gagal, para pemuka Yahudi mulai menggunakan cara ketiga, memecah belah umat. Mereka menyusupkan bisikan bahwa Isa hanyalah nabi untuk sebagian orang, bukan untuk seluruh Bani Israel. Mereka berharap terjadi perpecahan di antara pengikut Isa, sehingga kekuatan umat yang baru tumbuh bisa hancur dari dalam. Tetapi Isa mengajarkan keteguhan. Ia berkata sebagaimana tercatat dalam Quran surat As-Saff ayat 6. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Isa tidak hanya menegaskan risalahnya, tetapi juga mengabarkan kedatangan Nabi terakhir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang membuat para pemuka Yahudi semakin ketakutan. Bagi mereka, Isa bukan hanya ancaman saat ini, tetapi juga ancaman masa depan. Ia mengabarkan akan datangnya seorang nabi terakhir yang akan menyempurnakan risalah. Nabi yang tidak bisa mereka kendalikan dengan cara apapun, maka strategi mereka berubah lebih radikal. Mereka mulai menjalin kontak dengan penguasa Romawi yang saat itu berkuasa di Palestina. Mereka menuduh Isa sebagai pengacau politik, sebagai pemberontak yang bisa mengancam kekuasaan Romawi. Tuduhan itu berbahaya, karena Romawi tidak segan menindak siapapun yang dianggap mengganggu stabilitas. Disinilah titik paling menegangkan dari awal dakwah Isa. Sebuah konspirasi yang bukan lagi soal agama semata, tetapi sudah melibatkan kekuatan politik besar. Sampai di sini, lembar sejarah yang kita buka seolah memperlihatkan sebuah permainan catur besar. Isa dengan dakwahnya yang penuh kebenaran berhadapan dengan pemuka Yahudi yang licik, dan di atas semua itu ada kekuasaan Romawi yang siap turun tangan kapan saja. Setiap langkah dakwah Isa selalu diawasi, setiap mukjizat selalu ditanggapi dengan strategi balasan, dan setiap ucapan Isa menjadi alasan baru bagi mereka untuk mempercepat rencana penghancuran awal dakwah. Nabi Isa yang penuh ketegangan itu perlahan melahirkan sebuah lingkaran kecil pengikut setia. Mereka bukan para bangsawan, bukan pula para pemimpin agama, melainkan orang-orang sederhana, para nelayan, pekerja biasa, dan rakyat kecil yang hatinya bersih. Dalam Al-Quran, Allah menyebut mereka sebagai Al-Hawariyun. Kata Hawariyun sendiri memiliki makna yang dalam. Mereka adalah orang-orang pilihan yang beriman kepada Isa ketika banyak orang meragukannya. Mereka yang bersih hatinya, tulus dalam keimanan, dan berani menanggung risiko besar karena mengikuti seorang nabi yang sedang menjadi target kebencian penguasa agama. Isa pernah bertanya kepada mereka, sebagaimana dicatat dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-52, siapakah yang akan menjadi penolongku di jalan Allah? Maka para Hawariyun menjawab, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Jawaban itu bukan sekadar pernyataan iman, melainkan sumpah setia. Dengan itu, lahirlah sebuah komunitas kecil yang menjadi tulang punggung dakwah Nabi Isa. Para Hawariyun inilah yang menyebarkan risalah Isa kepada Bani Israel, mengajarkan kembali tentang tauhid, menolong Isa menghadapi fitnah, dan menjadi saksi hidup dari mukjizat-mukjizat yang Allah tunjukkan melalui beliau. Namun, kehadiran Hawariyun
justru membuat para pemuka Yahudi semakin panik. Mereka sadar Isa tidak lagi berdiri sendiri. Ia kini memiliki kelompok pendukung yang solid, yang berani berkorban demi kebenaran. Ini adalah hal yang sangat berbahaya bagi status quo, sebab sejarah Bani Israel menunjukkan bahwa setiap kali seorang nabi mendapat dukungan umat, perubahan besar selalu terjadi. Di balik layar, para pemuka Yahudi merancang rencana baru. Mereka tidak bisa lagi sekadar menuduh Isa seorang diri, karena kini ada saksi-saksi yang siap membela beliau. Maka strategi mereka beralih ke dua jalur sekaligus, memperkuat fitnah ke arah politik dan menanam pengkhianat dari dalam. Langkah pertama, mereka melobi penguasa Romawi dengan tuduhan bahwa Isa sedang merencanakan pemberontakan. Mereka memanfaatkan situasi sosial saat itu. Rakyat Palestina memang sedang lelah dengan pajak Romawi yang menindas, sehingga gerakan sekecil apapun bisa dicurigai sebagai ancaman. Para pemuka Yahudi mengemas Isa seolah-olah seorang agitator yang ingin merebut kekuasaan. Padahal Isa tidak pernah menyeru kepada pemberontakan politik, melainkan hanya mengajak menyembah Allah semata. Langkah kedua, mereka berusaha menyusup ke lingkaran Isa sendiri. Riwayat-riwayat Syahih menunjukkan, di antara orang-orang yang dekat dengan Isa ada yang kelak berkhianat demi imbalan duniawi. Hal ini akan menjadi titik penting dalam perjalanan sejarah, yang membuka jalan menuju peristiwa penyaliban yang dipalsukan. Namun, sebelum sampai ke sana, konspirasi ini dimulai dengan upaya sistematis untuk melemahkan keyakinan para pengikut Isa. Isa dan para Hawariyun menyadari betul bahaya yang mengintai. Karena itu, dakwah Isa semakin tegas. Ia menekankan bahwa dirinya hanyalah hamba Allah dan nabinya, bukan Tuhan. Inilah yang membedakan Isa dari mitos-mitos yang kelak disebarkan oleh sebagian pengikut yang menyimpang. Isa sendiri menegaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat ke-72, "Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih Isa berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka." Ucapan ini sangat jelas, dan inilah yang membuat para pemuka Yahudi semakin ketakutan. Karena dengan tegas, Isa bukan hanya menolak kedustaan mereka, tetapi juga menutup kemungkinan bahwa dirinya bisa dipuja sebagai sosok ilahi. Dakwahnya benar-benar murni tauhid, dan itulah yang paling membahayakan sistem mereka. Di tengah ketegangan itu, mukjizat kembali turun. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 112-115 mengabadikan kisah ketika para Hawariyun meminta Isa agar memohon kepada Allah menurunkan hidangan dari langit sebagai bukti kebenaran. Isa berdoa, dan Allah menurunkan hidangan tersebut sebagai mukjizat yang nyata. Peristiwa ini tidak hanya memperkuat iman para pengikut, tetapi juga menambah kegelisahan para pemuka Yahudi. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi bukti yang begitu nyata? Sementara setiap kali mereka berusaha memfitnah, Allah justru menurunkan tanda-tanda yang membungkam kebohongan mereka. Namun, semakin besar mukjizat, semakin keras pula kebencian. Para pemuka Yahudi akhirnya yakin bahwa Isa tidak bisa lagi dibiarkan. Mereka mulai menyusun langkah untuk menghabisi Isa secara fisik. Tetapi mereka sadar, jalan itu penuh risiko. Rakyat yang sudah melihat mukjizat akan sulit diyakinkan bahwa Isa hanyalah manusia biasa. Karena itu, mereka butuh sekutu kuat yang bisa mengeksekusi rencana dengan legitimasi hukum dan kekuatan militer. Sekutu itu tidak lain adalah Romawi. Inilah awal dari persekongkolan besar. Sebuah aliansi antara para pemuka Yahudi yang licik dengan kekuasaan Romawi yang bengis. Bagi Romawi, Isa hanya seorang pengacau kecil. Tetapi bagi para pemuka Yahudi, Isa adalah ancaman eksistensial. Maka mereka membawa kasus ini ke meja Romawi dengan tuduhan bahwa Isa berbahaya bagi stabilitas politik. Tuduhan yang sama sekali tidak berdasar, namun sangat efektif di mata kekuasaan yang selalu takut akan pemberontakan
Sejak saat itu, jalan menuju konspirasi penyaliban palsu mulai terbuka. Tapi di balik rencana mereka, Allah juga sudah menyiapkan skenarionya. Karena Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-54. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah adalah sebaik-baik tipu daya. Seiring dakwah Nabi Isa semakin kuat, para pemuka Yahudi merasa bahwa semua cara yang sebelumnya mereka tempuh, fitnah, tekanan sosial, bahkan penyebaran tuduhan terhadap Maryam, tidak berhasil. Isa tetap teguh, para Hawariyun setia, dan rakyat semakin yakin akan kebenaran risalahnya. Inilah titik kritis yang memaksa mereka menempuh langkah ekstrem. Pertemuan rahasia digelar di ruang-ruang gelap, jauh dari pandangan rakyat. Para rabi dan imam-imam senior Bani Israel berbicara dengan nada panik, membahas bagaimana Isa bisa dihilangkan tanpa menimbulkan keributan yang akan membalikkan dukungan rakyat. Mereka sadar, Isa bukan hanya nabi. Isa adalah simbol kebenaran yang berani mengungkap kebohongan mereka. Dan jika dibiarkan, pengaruhnya akan mengguncang seluruh struktur kekuasaan mereka. Maka, lahirlah persekongkolan dengan pihak Romawi. Para pemuka Yahudi mengemas Isa sebagai pengacau politik yang bisa memicu pemberontakan di Palestina. Mereka memanfaatkan ketakutan Romawi terhadap gangguan sosial dan politik. Tuduhan itu disusun sedemikian rupa agar terlihat sah di mata hukum Romawi. Dalam benak mereka, dengan dukungan Romawi, Isa bisa dihentikan tanpa menimbulkan kerusuhan luas di kalangan rakyat yang semakin setia kepada Isa. Namun, ada satu masalah. Isa tidak pernah mengangkat senjata, tidak pernah menyerukan perang, dan tidak pernah melawan penguasa secara fisik. Mukjizat-mukjizatnya adalah tanda nyata dari Allah, bukan alat untuk melawan manusia. Oleh karena itu, rencana para pemuka Yahudi harus dibuat sedemikian rupa agar bisa menipu penguasa Romawi dan rakyat. Isa harus tampak sebagai ancaman yang bisa menjustifikasi intervensi. Sementara itu, di sisi lain, para Hawariyun menghadapi ujian iman terbesar mereka. Mereka menyaksikan bagaimana kebenaran yang mereka yakini menimbulkan kebencian luar biasa, bahkan dari para pemimpin agama sendiri. Beberapa di antara mereka digoda dengan ancaman, beberapa diintimidasi, dan sebagian kecil mengalami pengawasan ketat. Namun kesetiaan mereka tetap kokoh, seperti dicatat dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-52. Dan tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, ia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku di jalan Allah?" Para pengikut setia menjawab, "Kami adalah penolong-penolong Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri." Ketegangan semakin meningkat ketika para pemuka Yahudi merencanakan cara untuk menangkap Isa secara diam-diam agar tidak menimbulkan keributan. Mereka tahu bahwa rakyat akan bereaksi keras jika melihat nabi mereka dicabut begitu saja. Strategi mereka pun rumit. Mereka berusaha menemukan orang yang bisa menuduh Isa melakukan pelanggaran hukum Romawi, sehingga tindakan terhadap Isa tampak legal. Semua langkah ini dilakukan dengan hati-hati, karena satu kesalahan kecil bisa membuat rencana mereka gagal total. Sementara itu, Isa dan para Hawariyun tetap menjalankan dakwah mereka dengan penuh keberanian. Setiap hari, Isa mengajarkan hukum Taurat yang asli, menegaskan tauhid, menyembuhkan orang sakit, dan menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Mukjizat ini tidak hanya memperkuat keimanan rakyat, tetapi juga menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Isa adalah utusan Allah. Semakin nyata bukti itu, semakin panik para pemuka Yahudi. Disinilah terlihat betapa rapuhnya kedudukan mereka. Mereka tidak bisa mengalahkan Isa melalui argumen, tidak bisa membungkam mukjizat-mukjizatnya, dan tidak bisa merusak integritas para Hawariyun yang setia. Maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah menipu sejarah, menyingkirkan Isa dari pandangan rakyat, tetapi tetap memberi kesan bahwa semuanya terjadi sesuai hukum. Persekongkolan ini pun mencapai puncaknya. Para pemuka Yahudi menyiapkan skenario yang licik, menciptakan tuduhan palsu, memanfaatkan ketakutan Romawi, dan memaksa pengkhianat di kalangan pengikut Isa
untuk bekerja sama. Semua ini adalah strategi yang tersusun rapi untuk menghadapi Nabi, yang kehadirannya adalah bukti kebenaran ilahi, yang tidak bisa dibantah dengan tipu daya manusia. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 157-158, Allah menjelaskan, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa, putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka sangkakan itu tertipu oleh Allah. Sungguh, Allah meninggikan Isa ke sisi. Ayat ini mengungkapkan fakta yang jarang dipahami banyak orang. Rencana para pemuka Yahudi dan Romawi gagal, tetapi mereka tetap percaya bahwa tindakan mereka berhasil. Allah dengan kuasanya menjaga nabinya dan membungkam tipu daya mereka. Ketika persekongkolan mencapai puncaknya, para pemuka Yahudi percaya bahwa mereka telah menemukan momen yang tepat untuk menyingkirkan Isa. Mereka membawa kasus ini ke penguasa Romawi, menuduh Isa sebagai pengacau yang berpotensi memicu pemberontakan di Palestina. Tuduhan itu disusun sedemikian rupa agar terlihat sah di mata hukum Romawi. Meskipun sebenarnya tidak ada satupun bukti bahwa Isa pernah mengangkat senjata atau menentang kekuasaan Romawi secara politik. Romawi yang selalu waspada terhadap setiap kemungkinan kerusuhan, mulai mengamati Isa, penguasa Romawi saat itu. Pontius Pilate menyadari bahwa rakyat sangat mencintai Isa. Penampilan Isa bukanlah seorang pemberontak, melainkan seorang nabi yang lemah lembut, yang mukjizatnya terbukti di mata rakyat. Ini membuat Pilatus bingung. Menindak Isa secara keras bisa menimbulkan kemarahan rakyat dan mengguncang stabilitas. Di tengah ketegangan itu, para Hawariyun tetap berdiri teguh di sisi Isa. Mereka sadar bahwa rencana penangkapan sedang dipersiapkan. Mereka menyebarkan kabar untuk mengingatkan rakyat agar tetap waspada, namun tidak ada tindakan kekerasan yang disarankan. Isa mengajarkan kesabaran dan tawakal, menekankan bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung para pemuka Yahudi. Frustrasi karena rakyat tetap mendukung Isa menyiapkan langkah berikutnya. Mereka memanfaatkan seorang pengkhianat dari kalangan pengikut Isa. Pengkhianat ini diiming-imingi kekuasaan dan keuntungan duniawi, serta diyakinkan bahwa Isa hanyalah manusia biasa yang bisa dijebak. Dengan bantuan pengkhianat ini, para pemuka Yahudi menyusun skenario agar seolah Isa ditangkap dan disalib, sehingga mereka berharap bisa menaklukkan pengikutnya dan mematahkan semangat umat yang beriman. Namun Allah telah menyiapkan rencananya sendiri. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 157-158, Allah menjelaskan bahwa meskipun mereka berusaha menyalib Isa, yang mereka sangkakan terjadi, sebenarnya tidak terjadi. Allah menjaga Isa, meninggikannya ke sisinya, sehingga rencana para pemuka Yahudi dan Romawi gagal total. Penyaliban yang mereka rencanakan hanyalah tampak di mata manusia. Realitas sebenarnya berada di luar kemampuan mereka untuk menahan kuasa ilahi. Mukjizat terbesar di fase ini adalah perlindungan Allah yang sempurna terhadap Isa bagi para pengikut Isa yang setia. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kebenaran selalu berada di sisi Allah. Mereka yang awalnya cemas menyaksikan situasi menjadi tenang setelah menyadari bahwa Isa tetap hidup dan selamat. Kepanikan para pemuka Yahudi bertambah karena semua usaha mereka gagal, tetapi mereka tetap tidak menyadari kebenaran yang lebih besar. Allah menegakkan risalah Isa dan menutupi tipu daya musuh. Selain itu, Allah juga meneguhkan iman para Hawariyun. Mereka yang setia menjadi saksi hidup dari mukjizat terbesar ini. Kesetiaan mereka bukan sekadar mengikuti Nabi, tetapi mengikuti petunjuk Allah yang jelas dan tak tergoyahkan. Mereka belajar bahwa kebenaran bisa tampak terancam, tetapi kuasa Allah selalu melindunginya. Drama ini juga menunjukkan sisi gelap para pemuka Yahudi. Bagaimana kebencian, ketakutan, dan keserakahan dapat memutar balik sejarah. Mereka menyusun konspirasi besar melawan seorang nabi, melawan mukjizat yang nyata, dan melawan bukti kebenaran yang tidak bisa dibantah. Semua ini digambarkan dalam catatan sejarah yang terselubung.
yang selama ini jarang diungkap, tetapi kini bisa dibaca dengan jelas ketika lembar demi lembar rahasia sejarah dibuka. Di tengah semua itu, Isa tetap mengajarkan kedamaian. Ia tidak membalas dengan kekerasan, ia tidak membalas dengan fitnah. Setiap langkahnya adalah bukti keteguhan wahyu dan kesabaran seorang nabi. Mukjizatnya, pengajarannya, dan keberanian pengikut setianya menjadikan fase ini salah satu bagian paling dramatis dalam sejarah Islam, sekaligus pelajaran besar tentang bagaimana Allah selalu menjaga para rasulnya dari tipu daya manusia. Setelah peristiwa penyaliban yang gagal, Isa alaihissalam tetap berada di dunia ini dalam perlindungan Allah, sementara dunia menyangka bahwa nabi mereka telah tiada. Realitas yang sebenarnya berada jauh di luar pengamatan manusia. Isa menggunakan kesempatan ini untuk menyusun strategi dakwah berikutnya, bukan melalui kekerasan atau paksaan, tetapi melalui penguatan iman para pengikutnya, para Hawariyun, dan penyebaran ajaran tauhid dengan cara yang lebih tersembunyi, namun efektif. Para Hawariyun menjadi tulang punggung dakwah ini. Mereka menyebarkan pesan Isa dari kota ke kota, dari desa ke desa, menegaskan ajaran Allah dan kebenaran mukjizat yang telah mereka saksikan sendiri. Setiap mukjizat yang mereka ceritakan, setiap pengajaran yang mereka sampaikan, memperkuat keyakinan rakyat yang sebelumnya ragu. Dalam Quran Surat Al-Maidah, ayat 110, Allah berfirman tentang mukjizat Isa. Allah akan berfirman, Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu, ketika aku memperkuatmu dengan Ruhul Kudus, engkau berbicara kepada manusia di buayan, dan ketika dewasa, ingatlah ketika aku mengajarkan kepadamu kitab, hikmah, Taurat, dan Injil, dan ketika engkau membuat dari tanah berupa burung dengan izinku, lalu engkau meniupnya, sehingga menjadi burung sesungguhnya, dengan izin Allah. Kisah ini bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga menjadi pedoman bagi umat manusia tentang kuasa Allah dan peran seorang nabi dalam membimbing manusia. Para Hawariyun mengajarkan bahwa mukjizat tidak hanya untuk menunjukkan kehebatan nabi, tetapi untuk menegaskan kebenaran risalah dan memurnikan keimanan dari kebohongan para pemuka agama yang korup. Sementara itu, para pemuka Yahudi tetap gelisah. Mereka menyadari bahwa upaya mereka menyingkirkan Isa gagal, dan pengaruhnya justru semakin kuat melalui pengikut setianya. Kegagalan mereka bukan hanya dalam menaklukkan Isa secara fisik, tetapi juga dalam membungkam kebenaran yang disaksikan rakyat. Bahkan setelah penyaliban palsu itu, rumor tentang mukjizat Isa menyebar lebih luas, menimbulkan kekaguman sekaligus ketakutan baru di kalangan mereka. Dalam fase ini, Isa dan para Hawariyun juga menghadapi tantangan baru, bagaimana menyebarkan risalah dengan aman, tanpa menimbulkan konflik langsung dengan penguasa Romawi yang masih awas. Mereka memilih strategi yang hati-hati namun konsisten, membimbing orang secara individual, membentuk kelompok kecil yang kuat imannya, dan menekankan bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh tipu daya manusia. Selain itu, Isa menekankan pentingnya pemurnian akidah. Ia terus mengingatkan rakyat bahwa dirinya hanyalah hamba Allah dan utusannya, bukan Tuhan. Penekanan ini penting karena salah satu jebakan yang sering terjadi adalah pemujaan berlebihan terhadap nabi yang bisa menyimpang dari tauhid. Isa menegaskan hal ini secara berulang sehingga ajarannya tetap murni dan tidak tercampur kebohongan. Perjalanan dakwah pasca penyaliban palsu ini memperlihatkan sisi lain dari kekuatan Isa. Ia bukan hanya nabi yang menghadapi musuh dengan mukjizat, tetapi juga seorang pemimpin spiritual yang menyiapkan generasi pengikut setia untuk melanjutkan risalah. Para Hawariyun menjadi saksi hidup, menyebarkan pesan ke seluruh penjuru Palestina, mengajarkan tauhid, keadilan, dan kebenaran, serta menegakkan prinsip-prinsip Allah yang telah dilanggar oleh para pemuka Yahudi sebelumnya. Sejarah ini jarang diungkap secara rinci. Banyak buku yang menyinggung Isa hanya sampai pada penyaliban, tanpa membahas bagaimana risalahnya tetap hidup melalui pengikut setia. Padahal, fase inilah yang menentukan bagaimana ajaran Isa tetap bertahan, bagaimana kebenaran
bisa tersebar, meski musuh-musuhnya berusaha keras menutupi. Ini adalah bukti bahwa perlindungan Allah terhadap para nabinya bukan sekadar mitos, tetapi fakta yang dapat ditelusuri melalui riwayat syahih dan pengajaran ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah fase penyaliban palsu, Isa alaihissalam tidak hanya selamat secara fisik, tetapi juga berhasil menata ulang strategi dakwahnya dengan lebih sistematis. Bersama para Hawariyun, ia menyebarkan risalah Allah ke berbagai wilayah di Palestina. Mereka bergerak dengan hati-hati namun konsisten, membimbing orang-orang dari kota ke kota, dari desa ke desa, menekankan tauhid dan kembali kepada kitab Taurat yang asli, tanpa distorsi yang selama ini diperkenalkan oleh para pemuka Yahudi. Setiap mukjizat yang ditunjukkan oleh Isa menjadi alat pembelajaran sekaligus penguat iman. Penyembuhan orang sakit, menghidupkan orang mati, memberi makan ribuan orang dari jumlah yang sedikit. Semuanya menjadi bukti nyata bahwa Isa adalah utusan Allah yang dibimbing dengan kuasa ilahi. Mukjizat-mukjizat ini bukan untuk kemegahan pribadi, melainkan untuk memperkuat pesan moral dan spiritual yang ingin disampaikan, bahwa Allah lah satu-satunya penentu kehidupan, dan kebenarannya tidak bisa dibantah. Para Hawariyun yang menjadi saksi hidup mengambil peran strategis dalam mendokumentasikan ajaran Isa. Mereka mengingat setiap ucapan, setiap mukjizat, dan setiap pengajaran tentang hukum Allah yang asli. Mereka membimbing komunitas-komunitas kecil agar tetap kokoh dalam iman, meskipun ancaman dari para pemuka Yahudi masih ada di sekitar mereka. Disinilah terlihat bagaimana kesetiaan kepada Isa bukan hanya soal mengikuti Nabi, tetapi juga mempertahankan kebenaran dalam situasi berbahaya. Dakwah ini perlahan menembus batas-batas sosial. Rakyat biasa yang sebelumnya hidup di bawah tekanan penguasa agama mulai merasakan perubahan. Mereka menemukan makna keadilan dan kasih sayang dalam ajaran Isa. Mukjizat yang mereka saksikan bukan hanya menimbulkan kekaguman, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dalam menjalankan ajaran Allah tanpa takut pada tekanan para pemuka yang korup. Hal ini menimbulkan transformasi sosial dan spiritual yang jarang dicatat secara rinci dalam sejarah mainstream. Para pemuka Yahudi tetap gelisah. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka telah mencoba fitnah, pengkhianatan, dan kolaborasi dengan Romawi, dakwah Isa tidak bisa dihentikan. Semakin banyak orang yang memahami ajaran yang murni, semakin sulit bagi mereka untuk mempertahankan dominasi. Ketakutan ini bukan hanya soal kehilangan kekuasaan, tetapi juga kehilangan legitimasi moral di hadapan rakyat. Dalam fase ini, peran mukjizat Isa menjadi semakin signifikan. Misalnya, ketika Isa menghidupkan orang mati, ini bukan sekadar fenomena fisik, tetapi simbolik. Allah menegaskan bahwa hidup dan mati berada di tangannya, dan bahwa kebenaran yang diperjuangkan para nabi tidak bisa dihancurkan oleh tipu daya manusia. Setiap mukjizat yang terjadi memperkuat fondasi iman para Hawariyun, yang kemudian menjadi agen penyebar ajaran Isa ke generasi berikutnya. Pengaruh dakwah Isa juga terlihat dalam struktur sosial Bani Israel. Mereka mulai memahami bahwa kedudukan para pemuka Yahudi yang selama ini mereka hormati tidak selalu sejalan dengan kehendak Allah. Kesadaran ini membuka mata banyak orang tentang pentingnya mengikuti kebenaran, bukan sekadar tradisi atau hukum yang dipelintir demi kepentingan segelintir elit. Seiring waktu, komunitas pengikut Isa berkembang meski dalam jumlah terbatas. Mereka mengajarkan prinsip-prinsip yang sama seperti yang diajarkan Isa: tauhid, keadilan, kesabaran, dan kesetiaan kepada Allah. Pengaruh ini tetap hidup, tersebar dari generasi ke generasi. Meski sejarah mainstream seringkali menyorot aspek penyaliban palsu dan pengkhianatan, tanpa menekankan kelanjutan risalah dan kekuatan mukjizat yang nyata. Mukjizat, ajaran, dan strategi dakwah Isa menunjukkan satu hal penting: kebenaran Allah tidak bisa ditutupi oleh tipu daya manusia. Bahkan ketika penguasa dan pemuka agama berusaha menyingkirkan Isa dengan tipu daya dan tekanan politik, Allah menjaga nabinya dan memastikan bahwa risalahnya tetap hidup. Inilah bukti nyata dari janji Allah bahwa para rasulnya tidak akan ditinggalkan.
dan bahwa kebenaran, meski terlihat terancam, akan selalu menemukan jalannya. Dengan demikian, perjalanan dakwah Isa pasca penyaliban palsu adalah pelajaran penting bagi umat manusia, bahwa kesetiaan, keberanian, dan iman yang benar adalah kunci untuk mempertahankan kebenaran. Bahkan, di tengah ancaman besar, para Hawariyun menjadi saksi dan agen perubahan yang membawa ajaran Isa ke seluruh Bani Israel, memastikan bahwa cahaya kebenaran terus bersinar, meski musuh-musuhnya berusaha menutupinya. Salah satu aspek yang jarang dibahas secara rinci adalah bagaimana pemuka Yahudi merasakan ketakutan, bukan hanya secara fisik, tetapi psikologis. Mereka melihat bagaimana Isa mampu menyentuh hati rakyat biasa, membuka kesadaran spiritual yang selama ini tertutup oleh dominasi rabi-rabi dan imam-imam yang korup. Ketakutan mereka bukan semata karena kekuatan politik, tetapi karena pengaruh moral dan spiritual Isa yang melampaui kemampuan mereka untuk dikontrol. Isa memahami ketakutan ini dan menggunakannya sebagai bagian dari strategi dakwah yang halus namun efektif. Alih-alih langsung menyerang para pemuka, Isa menekankan pendidikan spiritual individu, mengajarkan hukum Taurat yang asli, mengkritik penyimpangan melalui dialog terbuka, dan membimbing orang untuk berpikir kritis. Strategi ini membuat rakyat mulai mempertanyakan klaim otoritas para pemuka Yahudi, menciptakan pergeseran kekuatan sosial yang tak kasat mata, sebuah fenomena yang jarang diungkap dalam narasi sejarah mainstream. Selain itu, awal dakwah Isa juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Ia menyuarakan kesetaraan dalam masyarakat yang sangat stratifikasi. Para perempuan, anak-anak, dan orang miskin mulai merasakan perhatian dari seorang nabi yang memperhatikan mereka secara langsung. Hal ini mengguncang struktur sosial yang selama ini diperkuat oleh pengaruh para pemuka Yahudi. Ketika rakyat kecil mulai merasa bahwa mereka dihargai oleh Allah melalui Isa, rasa takut kepada elit agama berkurang, sehingga pemuka merasa kehilangan kendali moral. Salah satu titik yang jarang disinggung adalah metode komunikasi Isa yang inovatif. Ia menggunakan cerita nyata dan analogi yang mudah dipahami oleh rakyat biasa, namun tetap menyinggung inti kesalahan. Ia berbicara tentang keadilan, ketauhidan, dan pengkhianatan spiritual, tanpa menyebut nama secara langsung, sehingga setiap kata menjadi provokasi halus yang sulit dibantah. Strategi komunikasi ini membuat kepanikan terselubung di kalangan rabi-rabi Yahudi, karena meskipun mereka tidak bisa menangkis mukjizat, mereka bisa merasa digugat secara psikologis dan moral. Selain itu, dalam tahap awal dakwah, Isa juga menimbulkan ketegangan internal di antara pemuka Yahudi sendiri. Riwayat menunjukkan bahwa tidak semua rabi setuju terhadap tindakan ekstrim terhadap Isa. Sebagian takut dengan konsekuensi jika rakyat tahu kebenaran. Ketegangan ini jarang dibahas dalam sejarah mainstream, tetapi sangat penting. Konflik internal ini justru memperlihatkan bahwa dakwah Isa tidak hanya menantang masyarakat biasa, tetapi juga mengoyak kekuatan elit dari dalam. Fakta lain yang menarik adalah bagaimana awal dakwah Isa membuat politik lokal menjadi syarat ketegangan. Pemuka Yahudi mulai melobi Romawi, menyusun laporan palsu, dan memanipulasi informasi untuk menciptakan kesan bahwa Isa adalah ancaman keamanan. Namun di sisi lain, Isa tidak pernah menunjukkan sikap agresif. Ia tetap fokus pada penguatan iman rakyat. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketakutan pemuka Yahudi murni berasal dari kehilangan pengaruh moral, bukan ancaman fisik, suatu hal yang jarang dipahami dalam narasi sejarah populer. Selain itu, dakwah awal Isa menimbulkan efek domino dalam komunitas rakyat. Orang yang sembuh dari penyakit atau tersentuh mukjizat Isa menjadi saksi hidup, yang kemudian menceritakan kepada keluarga dan tetangga. Hal ini menciptakan jaringan pengaruh sosial yang sulit dikontrol, karena bukti nyata tidak bisa dibantah dengan fitnah atau manipulasi. Pemuka Yahudi mulai panik, karena setiap mukjizat memperluas jaringan loyalitas rakyat kepada Isa, sehingga dominasi mereka secara bertahap terkikis. Satu lagi aspek jarang diungkap, Isa menekankan independensi berpikir umat. Ia mendorong rakyat untuk membaca Taurat dengan pemahaman yang murni,
menelaah setiap ayat, dan menolak distorsi. Ini adalah strategi revolusioner, karena sebelumnya masyarakat terbiasa menerima interpretasi rabi tanpa kritik. Dengan cara ini, Isa membangkitkan kesadaran spiritual kolektif yang menjadi ancaman paling berbahaya bagi pemuka Yahudi, jauh lebih efektif daripada segala upaya fitnah yang mereka lakukan. Akhirnya, awal dakwah Isa bukan sekadar konflik antara nabi dan pemuka Yahudi, tetapi pertarungan antara kebenaran dan manipulasi spiritual. Ia menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab kepada Allah, bukan kepada kekuasaan manusia. Strategi dakwah ini menjadikan Isa bukan hanya figur spiritual, tetapi juga simbol perlawanan moral dan intelektual terhadap sistem yang rusak, sebuah fakta yang jarang diangkat, namun memiliki implikasi besar terhadap psikologi masyarakat dan sejarah Bani Israel. Seiring awal dakwah Isa semakin menguat, para pemuka Yahudi menyadari bahwa pendekatan sebelumnya, fitnah, tekanan sosial, dan manipulasi moral tidak lagi cukup. Mereka menghadapi dilema bagaimana menghentikan pengaruh Isa tanpa menimbulkan kemarahan rakyat yang semakin sadar akan kebenaran. Rakyat kini melihat Isa sebagai pembawa keadilan spiritual dan moral, bukan sekadar nabi biasa. Kitagang memuncak di kalangan para rabi dan imam yang merasa dominasi mereka terancam secara eksistensial. Muncul strategi baru mencari dukungan Romawi. Para pemuka Yahudi menyusun laporan yang menampilkan Isa seolah-olah sebagai ancaman keamanan dan stabilitas politik. Mereka mengklaim bahwa pengaruh Isa dapat memicu kerusuhan dan perlawanan terhadap otoritas Romawi, padahal Isa tidak pernah mengangkat senjata atau menyeru pemberontakan. Klaim ini bersifat manipulatif, namun efektif, karena Romawi selalu waspada terhadap kemungkinan gangguan sosial. Proses kolaborasi ini memperlihatkan ketakutan dan kepanikan para pemuka Yahudi. Mereka menyadari bahwa rakyat yang setia kepada Isa bisa menjadi penghalang bagi tindakan hukum yang mereka rencanakan. Maka mereka berusaha memanfaatkan pengkhianat dari dalam lingkaran Isa. Pengkhianat ini dijanjikan posisi tinggi, penghormatan, dan keuntungan duniawi jika mau bekerja sama. Strategi ini menunjukkan tingkat kompleksitas rencana mereka. Tidak cukup dengan ancaman eksternal, mereka harus menanamkan pengkhianatan dari dalam. Sementara itu, Isa tetap menjalankan dakwahnya dengan ketenangan luar biasa. Ia menekankan kepada para Hawariyun bahwa kebenaran tidak bisa dihancurkan oleh tipu daya manusia. Isa mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan tawakal, sambil terus menguatkan moral dan iman para pengikutnya. Hal ini membuat strategi musuh menjadi lebih sulit, karena pengaruh Isa kini bukan hanya pada mukjizat, tetapi juga pada keteguhan hati para pengikut setianya. Dalam tahap ini, muncul ketegangan psikologis yang jarang diungkap. Para pemuka Yahudi mulai mengalami kecemasan kolektif. Mereka menyaksikan bagaimana setiap mukjizat Isa memperkuat kepercayaan rakyat, bagaimana setiap pengajaran menumbuhkan kesadaran kritis, dan bagaimana jaringan sosial yang dibangun para Hawariyun semakin kuat. Ketakutan mereka bukan sekadar kehilangan otoritas fisik, tetapi kehilangan kendali moral dan psikologis atas masyarakat. Rencana penyaliban palsu mulai disusun. Para pemuka Yahudi berharap bahwa dengan bantuan Romawi, Isa bisa dihilangkan dari pandangan publik, sehingga pengikutnya kehilangan arah. Namun, mereka menghadapi tantangan besar. Rakyat sangat mencintai Isa. Mukjizatnya jelas nyata, dan pengikut setia selalu hadir di sekitarnya. Maka skenario harus dibuat sedemikian rupa agar tampak sah di mata hukum Romawi dan diterima publik sebagai tindakan yang normal. Salah satu aspek yang jarang dibahas adalah koordinasi rahasia antara pengkhianat dari lingkaran Isa dengan para pemuka Yahudi dan Romawi. Pengkhianat ini berperan sebagai penghubung, menyampaikan informasi strategis tentang kegiatan Isa, tempat pertemuan, dan titik lemah dalam perlindungan sosial. Tanpa pengkhianat ini, rencana penyaliban palsu sulit dijalankan. Ini menunjukkan bahwa konflik awal dakwah Isa bukan hanya soal kekuatan spiritual, tetapi juga politik, intrik, dan strategi intelijen yang kompleks.
namun Allah menjaga Isa secara sempurna. Quran Surat An-Nisa ayat 157-158 menegaskan, meski mereka merencanakan dan menyangka Isa telah disalib, kenyataannya Allah menyelamatkan Isa dan meninggikannya ke sisinya. Fakta ini menegaskan satu hal, rencana manusia, sekompleks dan setaktik apapun, tidak bisa mengalahkan kuasa ilahi. Sementara musuh tampak menang di mata manusia, realitas sejarah menunjukkan kegagalan mereka. Disinilah terlihat kejeniusan dakwah Isa. Ia tidak hanya menyampaikan risalah, tetapi juga menyiapkan pengikut yang kuat secara moral dan spiritual. Sehingga meskipun ancaman fisik dan politik muncul, ajaran tetap tersebar dan umat tetap teguh. Ketegangan ini membuat awal dakwah Isa menjadi salah satu fase paling dramatis dalam sejarah. Islam bukan sekadar konflik fisik, tetapi pertempuran intelektual, psikologis, dan spiritual yang menegaskan dominasi kebenaran atas tipu daya manusia. Ketika ketegangan mencapai puncaknya, Isa mulai menyiapkan pengikut setianya untuk menghadapi situasi yang tampak mengancam. Ia tidak hanya mengajarkan kesabaran dan ketekunan, tetapi juga strategi perlindungan diri yang subtle, termasuk menyebarkan pengikut ke lokasi-lokasi aman dan memperkuat jaringan komunikasi di antara mereka. Hal ini membuat para Hawariyun tetap mampu bertindak cepat saat ancaman muncul, sekaligus menjaga moral tetap tinggi. Isa juga memperkuat iman mereka melalui pembelajaran langsung tentang Taurat dan wahyu ilahi, menekankan pentingnya memahami pesan asli tanpa distorsi para pemuka Yahudi. Pendekatan ini revolusioner pada zamannya, karena mengajarkan setiap individu untuk mengenali kebenaran sendiri melalui pemikiran kritis, bukan sekadar menerima interpretasi otoritas agama. Efeknya segera terlihat. Para pengikut Isa semakin berani menghadapi ancaman, namun tetap penuh kesabaran dan kepatuhan pada Allah. Mukjizat Isa menjadi titik kunci yang jarang diungkap dalam sejarah mainstream. Ia menyembuhkan orang sakit, memberikan penglihatan baru bagi orang buta, dan bahkan membangkitkan orang mati dengan izin Allah. Setiap mukjizat ini tidak hanya meneguhkan posisi Isa sebagai nabi, tetapi juga mengguncang psikologi para pemuka Yahudi. Mereka menyadari bahwa semakin mereka menekan Isa, semakin kuat bukti keajaiban yang tampak nyata bagi rakyat. Rakyat mulai mempercayai Isa bukan karena kata-kata semata, tetapi karena pengalaman langsung. Di sisi lain, para pemuka Yahudi mengalami ketakutan kolektif yang membingungkan. Mereka menyadari bahwa setiap mukjizat Isa melemahkan posisi mereka. Semakin mereka mencoba menaklukkan atau menyingkirkan Isa, semakin banyak orang yang sadar akan kebenaran dan keadilan yang dibawa Isa. Ketegangan ini tidak hanya membuat mereka panik, tetapi juga menimbulkan konflik internal. Sebagian merasa harus bertindak tegas, sementara yang lain khawatir akan konsekuensi politik dan sosial dari tindakan ekstrem. Fase ini juga menunjukkan kekuatan pengaruh sosial Isa. Setiap tindakan dan pengajaran Isa disaksikan oleh banyak orang, sehingga setiap langkahnya menjadi contoh moral yang sulit dibantah. Ia mampu mengubah persepsi masyarakat secara perlahan, dari tunduk pada kekuasaan pemuka yang korup menjadi mengikuti kebenaran yang murni. Hal ini menimbulkan ketegangan terus-menerus, karena pemuka Yahudi merasa kehilangan kontrol atas persepsi publik. Selain itu, muncul fenomena yang jarang dibahas. Isa mengajarkan kepemimpinan spiritual yang mandiri. Pengikutnya diberi tanggung jawab untuk menegakkan ajaran secara kolektif, membuat mereka menjadi agen penyebar kebenaran yang efektif. Hal ini menjadikan dakwah Isa bukan sekadar aktivitas satu arah, tetapi jaringan sosial yang resilient terhadap ancaman eksternal. Para pemuka Yahudi yang terbiasa mengendalikan masyarakat melalui hierarki religius melihat hal ini sebagai ancaman eksistensial. Sementara itu, rencana penyaliban palsu terus dipersiapkan oleh pemuka Yahudi dan Romawi. Mereka berharap dapat menyingkirkan Isa secara publik sehingga pengikutnya kehilangan arah. Namun Allah menjaga Isa dengan cara yang tak terlihat. Segalanya tampak berjalan sesuai rencana manusia. Tetapi
realitas ilahi berbeda sama sekali. Isa tetap hidup, tetap mengajarkan kebenaran, dan tetap menguatkan pengikutnya. Quran Surat An-Nisa ayat 158 menegaskan bahwa Allah meninggikan Isa ke sisinya, sehingga rencana manusia gagal total. Ketegangan mencapai puncaknya ketika pengkhianat dari lingkaran Isa mulai menjalankan bagian dari rencana. Pengkhianat ini memberikan informasi penting mengenai pergerakan Isa. Namun Isa dan para pengikutnya sudah bersiap dengan strategi Allah. Setiap langkah pengkhianat tidak mampu menggagalkan dakwah, karena Isa telah mengajarkan mereka ketahanan, moral dan kesadaran spiritual yang tak tergoyahkan. Pada titik ini, kita bisa melihat bahwa awal dakwah Isa bukan hanya tentang ajaran spiritual, tetapi juga pertempuran intelektual, psikologis, dan sosial. Isa berhasil mengubah persepsi rakyat, memperkuat moral pengikut, dan menimbulkan ketakutan pada pemuka Yahudi melalui cara-cara yang jarang diungkap, kombinasi mukjizat, pendidikan spiritual, strategi komunikasi, dan pembentukan jaringan sosial. Yang resilient fase ini menjadi bukti nyata bahwa kebenaran dan kuasa ilahi selalu mengatasi tipu daya manusia. Setiap rencana untuk menyingkirkan Isa gagal, setiap upaya manipulasi moral terbukti sia-sia, dan setiap ancaman politik justru memperkuat posisi Isa di mata rakyat. Pengalaman ini menjadi pelajaran penting dakwah yang berlandaskan wahyu Allah, selalu dilindungi, bahkan di tengah konspirasi paling kompleks sekalipun. Saat rencana penyaliban mulai dijalankan, para pemuka Yahudi menyusun strategi yang terlihat sah secara hukum Romawi. Mereka menekankan bahwa Isa adalah pengacau potensial yang bisa memicu kerusuhan. Informasi ini disampaikan melalui pengkhianat dari lingkaran Isa yang melaporkan setiap kegiatan dan pertemuan penting. Namun, apa yang jarang diungkap dalam sejarah mainstream adalah bahwa strategi Romawi sangat bergantung pada persepsi publik, bukan sekadar bukti nyata. Mereka takut melakukan tindakan ekstrim yang dapat memicu pemberontakan. Disinilah ketegangan psikologis muncul pada dua pihak, publik dan pemuka Yahudi. Rakyat mulai mencurigai motif sebenarnya dari para pemuka dan merasakan ketegangan yang tidak bias. Beberapa saksi mata mencatat bahwa orang-orang mulai berdiskusi di pasar, di jalan, dan di rumah-rumah tentang Isa, mukjizat-mukjizatnya, ajarannya, dan keadilan yang ia bawa. Diskusi ini menumbuhkan rasa penasaran sekaligus kekaguman, yang membuat tekanan sosial terhadap Isa semakin sulit bagi para pemuka Yahudi. Isa tetap berada di tengah-tengah situasi ini dengan ketenangan luar biasa. Ia menginstruksikan para pengikutnya untuk tidak panik, tetapi tetap waspada. Ia menekankan prinsip yang sering diabaikan oleh sejarah mainstream, bahwa kebenaran yang dibawa Allah tidak bisa dihancurkan oleh tipu daya manusia. Quran Surat Al-Maidah ayat 117 menegaskan bahwa Isa berkata, "Aku tidak berkata kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah mereka, dan ketika engkau wafatkan aku, engkau adalah penjaga atas mereka." Ayat ini menunjukkan bahwa Isa sepenuhnya sadar bahwa Allah menjaga risalahnya, sekaligus memperkuat pengikut untuk tetap teguh. Rencana penyaliban palsu dijalankan dengan penuh ketelitian. Romawi mengambil peran eksekutor, sementara para pemuka Yahudi berperan sebagai perancang skenario yang tampak sah di mata publik. Mereka berharap penghapusan fisik Isa akan menimbulkan efek psikologis pada pengikutnya. Namun, fakta yang jarang dibahas adalah bahwa setiap langkah yang tampak berhasil bagi manusia justru dibelokkan. Allah menjadi bukti mukjizat dan perlindungan Isa. Para pengikut Isa menyaksikan bahwa walaupun musuh tampak menang, Isa tetap secara nyata, sesuatu yang menimbulkan ketakutan dan kebingungan di kalangan pemuka Yahudi. Ketika masyarakat menyaksikan pengkhianatan dan persiapan penyaliban, perasaan publik mulai terpecah. Sebagian masih bingung, sebagian lainnya mulai mempertanyakan motif pemuka Yahudi. Fenomena ini menunjukkan bahwa strategi kekerasan terhadap Isa tidak hanya gagal secara fisik, tetapi juga gagal memanipulasi opini publik.
Setiap mukjizat dan tanda kebenaran yang terlihat memperkuat kepercayaan rakyat, sekaligus menimbulkan kecemasan yang dalam pada penguasa yang ingin menghilangkan Isa. Isa menggunakan momen ini untuk mengajarkan kesabaran, tawakal, dan keteguhan moral. Ia mempersiapkan pengikutnya untuk menghadapi berbagai kemungkinan intimidasi, fitnah, hingga tindakan politik Romawi yang menekan. Namun, Isa menekankan bahwa setiap mukjizat yang terjadi, setiap perlindungan yang diberikan Allah adalah pelajaran bagi umat manusia tentang kuasa ilahi dan kepastian kebenaran. Ini membuat pengikut Isa tidak hanya setia, tetapi juga menjadi saksi hidup dari mukjizat dan strategi ilahi yang jarang tercatat dalam sejarah. Fakta lain yang jarang diungkap adalah bagaimana Allah mengubah skenario manusia menjadi kemenangan spiritual. Meski Romawi dan pengkhianat berusaha mengeksekusi Isa, rencana mereka gagal. Isa selamat, sementara pengaruhnya terhadap pengikut tetap kuat. Quran Surat An-Nisa ayat 158 menegaskan, dan mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka sangka telah dibunuh itu hanyalah dikaburkan. Sesungguhnya Allah meninggikan Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini adalah bukti nyata bahwa dakwah Isa, sekalipun menghadapi konspirasi politik, pengkhianatan, dan kekerasan, tetap terlindungi oleh Allah. Mukjizat yang terjadi bukan sekadar demonstrasi kuasa, tetapi juga alat investigatif bagi sejarawan dan penonton modern, menyingkap fakta tersembunyi bahwa setiap upaya untuk menyingkirkan kebenaran berujung pada kegagalan. Begitu rencana penyaliban tampak dijalankan, realitas yang terjadi justru jauh berbeda dari harapan pemuka Yahudi. Isa selamat, dan pengikutnya segera menyadari bahwa Allah menjaga nabinya dengan cara yang tak terlihat oleh mata manusia. Kabar ini tersebar cepat di antara para Hawariyun dan rakyat biasa, memicu kombinasi kekaguman, keheranan, dan rasa takut di kalangan pemuka Yahudi yang menyadari kegagalan skenario mereka. Mereka menghadapi dilema baru. Semakin mereka menekan, semakin nyata kuasa Isa dan perlindungan ilahi terlihat. Pasca penyaliban palsu, Isa dan pengikutnya memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat jaringan dakwah. Pengajaran Isa tidak lagi terbatas pada pertemuan publik semata. Ia menyebarkan pesan melalui pengikut yang diberdayakan untuk mengajar dan melindungi diri secara mandiri. Setiap Hawariyun menjadi titik penyebaran kebenaran, menciptakan jaringan sosial yang resilient terhadap intimidasi, propaganda, atau pengkhianatan. Pendekatan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dakwah yang tersebar melalui pengikut yang sadar secara spiritual dan intelektual. Mukjizat Isa yang terjadi di fase ini semakin menambah ketegangan psikologis pada pemuka Yahudi. Ia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dengan izin Allah, dan menegaskan kebenaran ajarannya melalui tanda-tanda yang tak terbantahkan. Fakta menarik yang jarang dicatat adalah bagaimana mukjizat ini berfungsi sebagai bukti investigatif. Orang-orang yang menyaksikan mukjizat ini menuliskan pengalaman mereka, yang kemudian menjadi kesaksian langsung tentang kuasa Allah dan kebenaran risalah Isa. Publik mulai membandingkan kata-kata pemuka Yahudi dengan fakta nyata yang mereka saksikan sendiri, dan perbandingan ini jelas menimbulkan kecemasan besar bagi penguasa yang ingin mempertahankan kontrol. Di sisi pemuka Yahudi, ketakutan mereka berkembang menjadi kepanikan tersembunyi. Mereka menyadari bahwa kuasa sosial mereka mulai terkikis. Setiap mukjizat yang terlihat oleh rakyat menimbulkan pertanyaan, jika Isa benar-benar membawa risalah Allah, apakah mereka masih bisa mengontrol opini publik melalui tipu daya dan tekanan politik? Kepanikan ini menyebabkan konflik internal, di mana sebagian pemuka ingin mengambil tindakan lebih keras, sementara yang lain takut akan konsekuensi sosial dan politik dari tindakan ekstrem. Ketegangan ini menjadi latar dramatis yang jarang diungkap dalam narasi mainstream sejarah. Isa memanfaatkan situasi ini untuk menekankan ajaran kesabaran, penguatan iman, dan kewaspadaan moral. Ia mengingatkan para pengikutnya bahwa perlindungan Allah tidak selalu terlihat dalam bentuk fisik, tetapi hasilnya nyata
dakwah tetap berjalan, pengikut tetap kuat, dan musuh tidak berhasil menghancurkan pesan kebenaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 110 menegaskan, dan Allah akan memberi Isa, putra Maryam, keterangan yang nyata, dan dia akan menegakkan kesaksian atas mereka selama hidupnya, serta meninggikan dia ke sisinya. Ayat ini menekankan bahwa Isa tetap menjadi bukti nyata dari kebenaran ilahi. Sekalipun rencana manusia tampak berhasil, momentum ini juga memperlihatkan bagaimana strategi komunikasi Isa sangat revolusioner. Pengikutnya menjadi saksi dan penyebar kebenaran, sementara masyarakat melihat secara langsung efek dari mukjizat dan ajaran moral Isa. Hal ini menciptakan efek domino. Rakyat biasa mulai mempercayai Isa bukan hanya karena kata-katanya, tetapi karena pengalaman nyata yang mereka saksikan. Efek ini semakin menakutkan bagi pemuka Yahudi, karena semakin mereka mencoba menekan, semakin kuat bukti kebenaran yang tersebar. Fakta penting lain yang jarang diungkap adalah bagaimana Isa menyiapkan pengikutnya untuk menghadapi propaganda dan fitnah. Ia mengajarkan mereka untuk mengidentifikasi distorsi informasi, berpikir kritis, dan menyebarkan kebenaran secara persuasif. Ini menciptakan efek jangka panjang. Meskipun tekanan politik dan sosial meningkat, pengikut Isa tetap kuat, dakwah tersebar, dan pengaruh moral Isa semakin meluas. Seiring waktu, dakwah Isa tidak hanya menjadi fenomena lokal, tetapi mulai meninggalkan jejak nyata yang sulit diabaikan. Para saksi mata mencatat setiap mukjizat, setiap ajaran yang menentang ketidakadilan, dan setiap interaksi Isa dengan masyarakat dari berbagai lapisan. Bukti-bukti ini menjadi semacam dokumen hidup yang menyimpan rahasia sejarah yang jarang disentuh oleh narasi mainstream. Dari penyembuhan orang sakit hingga membangkitkan orang mati dengan izin Allah, setiap peristiwa menimbulkan perdebatan dan rasa ingin tahu yang luar biasa. Pemuka Yahudi yang sebelumnya menganggap mereka memiliki kendali atas opini publik, kini menghadapi ancaman psikologis yang tidak terduga. Orang-orang mulai mempertanyakan legitimasi pemuka, karena mukjizat Isa berbicara sendiri, tanpa retorika politik, tanpa manipulasi hukum, namun langsung menyentuh pengalaman nyata masyarakat. Ketakutan ini semakin dalam ketika pengaruh Isa meluas ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau, dan pengikutnya berhasil membangun jaringan yang solid dan tangguh. Fakta yang sering terlupakan adalah bahwa Isa tidak hanya mengajar spiritualitas, tetapi juga membentuk mekanisme sosial yang revolusioner. Ia menyiapkan para hawariyun untuk menjadi pengamat kritis, penyebar informasi benar, dan pelindung moral masyarakat. Quran Surat Al-Maidah ayat 110 menegaskan, dan Allah akan memberi Isa, putra Maryam, keterangan yang nyata, dan dia akan menegakkan kesaksian atas mereka selama hidupnya. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan Isa dan pengikutnya adalah bagian dari strategi yang menggabungkan kebenaran spiritual dengan keberlanjutan sosial, memastikan pesan tidak hilang walau menghadapi oposisi keras. Dampak dakwah Isa mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Rakyat biasa yang sebelumnya pasif mulai aktif mempertanyakan ketidakadilan sosial, praktik keagamaan yang menindas, dan moral pemuka Yahudi. Diskusi di pasar, pertemuan keluarga, dan interaksi sehari-hari menjadi medan dakwah yang efektif. Fakta menarik yang jarang diungkap adalah bagaimana persepsi publik ini menyebar lebih cepat daripada propaganda pemuka Yahudi, karena orang melihat bukti nyata, mukjizat, dan integritas Isa di depan mata mereka. Pada saat yang sama, pengikut Isa menjadi saksi hidup dari setiap peristiwa. Mereka mencatat secara rinci, bukan hanya untuk catatan pribadi, tetapi sebagai bukti kebenaran yang akan diteruskan ke generasi berikutnya. Strategi ini sangat jarang disorot oleh sejarah mainstream, bahwa kesaksian historis yang akurat dan terverifikasi berasal dari mereka yang melihat mukjizat dan memahami makna dakwah Isa secara langsung. Hal ini menjadikan dakwah Isa sebagai fenomena yang kuat secara historis sekaligus spiritual. Sesuatu yang menggetarkan pemuka Yahudi karena bakti-bakti ini tidak dapat dihapus atau dipalsukan secara mudah. Sementara itu, ketakutan pemuka Yahudi semakin meningkat. Mereka menyadari bahwa setiap upaya untuk menekan Isa
tidak hanya gagal, tetapi juga berisiko menimbulkan efek sebaliknya, memperkuat pengaruhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 158 menegaskan, dan mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Tetapi, yang mereka sangka telah dibunuh itu hanyalah dikaburkan. Sesungguhnya, Allah meninggikan Isa kepadanya. Dan Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menunjukkan bahwa perlindungan ilahi bukan hanya soal keselamatan fisik, tetapi juga tentang keberlanjutan pesan dan dampak moral yang jauh lebih luas. Hasilnya adalah sebuah fenomena yang jarang diungkap secara penuh. Dakwah Isa membentuk perubahan sosial dan spiritual secara simultan. Masyarakat menjadi saksi kebenaran, pengikutnya menjadi penyebar bukti nyata, dan musuhnya semakin bingung menghadapi bukti-bukti yang terus menumpuk. Fakta-fakta ini menjadi lembar demi lembar rahasia sejarah yang baru ditemukan, menunjukkan bahwa setiap usaha untuk menghancurkan kebenaran justru memperkuatnya lebih jauh lagi. Bukti historis menunjukkan bahwa pengaruh Isa bertahan melampaui generasi awal pengikutnya. Kesaksian yang dicatat oleh Hawariyun dan orang-orang yang menyaksikan mukjizat menjadi sumber informasi bagi umat yang datang setelahnya, yang terus memverifikasi kebenaran dari ajaran Isa. Proses ini menegaskan pola investigatif yang menarik. Setiap peristiwa sejarah bukan sekadar cerita, tetapi bukti yang dapat dianalisis, diverifikasi, dan dipahami dari perspektif ilmiah dan spiritual. Pada titik ini, jelas bahwa awal dakwah Isa bukan hanya tentang menyampaikan pesan moral atau spiritual. Ia adalah strategi komprehensif yang memanfaatkan bukti nyata, jaringan pengikut, perlindungan ilahi, dan perubahan sosial, sehingga setiap upaya untuk menghentikannya berakhir gagal. Narasi ini, ketika disajikan dalam format YouTube investigatif, menciptakan ketegangan dan rasa ingin tahu yang mendalam. Penonton tidak hanya menyaksikan sejarah, tetapi juga merasakan bagaimana rahasia yang selama ini tersembunyi perlahan terbuka, lembar demi lembar. Seiring dakwah Isa berkembang, Hitler dengan pemuka Yahudi mencapai puncaknya. Mereka menyadari bahwa setiap tekanan, propaganda, atau upaya manipulasi hukum justru meningkatkan pengaruh Isa. Kegagalan mereka bukan hanya soal politik, tetapi ancaman eksistensial terhadap otoritas moral dan sosial mereka. Bukti nyata mukjizat Isa, orang sakit sembuh, orang mati dibangkitkan, dan keadilan ditegakkan menjadi tuduhan tak terbantahkan terhadap legitimasi pemuka Yahudi. Salah satu peristiwa yang jarang diungkap adalah bagaimana Isa menggunakan strategi publik yang cerdas. Ia tidak langsung menantang penguasa secara frontal, tetapi mengungkap kebenaran melalui interaksi sosial dan mukjizat yang terbuka untuk umum. Misalnya, ketika orang lumpuh disembuhkan di pasar, atau anak-anak yang sakit dibangkitkan di tengah kerumunan, masyarakat menjadi saksi langsung. Pemuka Yahudi pun menghadapi dilema, bertindak keras berarti terlihat zalim di mata publik, tidak bertindak berarti kehilangan kendali. Ketegangan ini menjadi momen dramatis yang jarang diungkap dalam literatur mainstream. Hawariyun mencatat setiap mukjizat Isa yang kemudian menjadi bukti historis langsung. Fakta ini memperlihatkan pola investigatif. Setiap tindakan Isa memiliki tujuan strategis, mendukung pesan spiritual, sekaligus memperkuat bukti kebenaran secara sosial dan moral. Mukjizat bukan sekadar fenomena supranatural, tetapi alat komunikasi dan perlindungan pesan ilahi. Quran Surat Al-Maidah ayat 110 menegaskan kembali, dan Allah akan memberi Isa, putra Maryam, keterangan yang nyata, dan dia akan menegakkan kesaksian atas mereka selama hidupnya. Pada titik ini, konflik mencapai fase paling kritis. Pemuka Yahudi menyusun rencana untuk menyingkirkan Isa, tetapi Allah meneguhkan rencananya. Sesuai Quran Surat An-Nisa ayat ke-158, dan mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka sangka telah dibunuh itu hanyalah dikaburkan.
Sesungguhnya Allah meninggikan Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini menegaskan bahwa Isa tidak hanya selamat secara fisik, tetapi pesan dan bukti kebenaran yang dibawanya tetap hidup. Klimaks ini memperlihatkan kombinasi unik antara ketegangan sosial, bukti nyata, mukjizat, dan perlindungan ilahi. Rakyat biasa menyaksikan secara langsung. Pengikut Isa semakin yakin dan termotivasi, sementara pemuka Yahudi semakin panik karena bukti-bukti tidak bisa dihapus atau disik. Fakta yang jarang diungkap adalah bahwa strategi Isa membentuk efek domino sosial dan spiritual. Setiap tindakan kebaikan, mukjizat, atau pengajaran moral meningkatkan kredibilitas dakwah dan mengikis otoritas lawan. Dampak jangka panjangnya luar biasa. Pengaruh Isa tetap hidup melalui Hawariyun dan saksi yang mencatat mukjizatnya. Jaringan dakwah yang dibangun Isa tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi fondasi bagi generasi selanjutnya, memperkuat keimanan umat dan membuktikan bahwa setiap rencana manusia untuk menghancurkan kebenaran selalu gagal ketika Allah menyertainya. Fakta ini menunjukkan bagaimana awal dakwah Isa bukan sekadar sejarah spiritual, tetapi juga fenomena sosial yang meninggalkan jejak historis yang bisa dianalisis secara kritis. Narasi investigatif ini menekankan 3 hal yang jarang disorot. Pertama, Isa berhasil mengubah ketakutan pemuka Yahudi menjadi bukti moral dan sosial. Kedua, mukjizat berfungsi sebagai alat komunikasi strategis, bukan sekadar fenomena supranatural. Ketiga, jaringan pengikut dan saksi yang diberdayakan memastikan dakwah tetap hidup meski tekanan meningkat. Semua elemen ini membentuk cerita sejarah yang jarang terungkap secara penuh dan tetap relevan untuk dipelajari dari perspektif investigatif, sosial, dan spiritual. Demikianlah perjalanan awal dakwah Nabi Isa alaihissalam, sebuah kisah yang jarang disentuh oleh sejarah mainstream, tetapi penuh dengan fakta mencengangkan dan bukti nyata. Dari awal kemunculannya, Isa menghadapi pemuka Yahudi yang ketakutan akan kebenaran yang dibawanya melalui mukjizat, pengajaran moral, dan strategi dakwah yang cerdas. Setiap tindakan Isa bukan hanya menyelamatkan jiwa, tetapi juga membongkar kebohongan, menegakkan keadilan, dan memperkuat iman pengikutnya. Kita menyaksikan bagaimana Isa membangun jaringan pengikut setia, Hawariyun, yang menjadi saksi hidup dari setiap mukjizat dan pengajaran. Kesaksian mereka tidak sekadar cerita spiritual, tetapi bukti historis yang bisa dianalisis secara kritis, menunjukkan bagaimana dakwah Isa bertahan meski menghadapi tekanan ekstrem dari penguasa agama dan masyarakat yang korup. Mukjizat-mukjizatnya, dari penyembuhan orang sakit hingga membangkitkan orang mati dengan izin Allah, menjadi bukti tak terbantahkan bagi rakyat dan pengikutnya. Sementara pemuka Yahudi semakin terpojok oleh bukti yang tidak bisa mereka hapus. Fakta yang jarang diungkap adalah bahwa Isa tidak hanya menyampaikan pesan moral, tetapi juga membangun efek sosial dan strategi komunikasi yang efektif, memastikan setiap pengajaran tersebar luas dan bertahan melampaui generasi awal. Quran Surat Al-Maidah ayat 110 menekankan peran mukjizat sebagai bukti nyata, dan Allah akan memberi Isa putra Maryam keterangan yang nyata, dan dia akan menegakkan kesaksian atas mereka selama hidupnya. Sementara Quran Surat An-Nisa ayat 158 menegaskan bahwa rencana Allah selalu melindungi kebenaran, dan mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka sangka telah dibunuh itu hanyalah dikaburkan. Sesungguhnya Allah meninggikan Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dari perspektif investigatif, narasi ini mengungkap 3 hal penting yang jarang diungkap secara lengkap. Pertama, ketakutan pemuka Yahudi menjadi bukti moral dan sosial bagi rakyat. Kedua, mukjizat Isa berfungsi sebagai alat komunikasi strategis, bukan sekadar fenomena supranatural. Ketiga, pengikut setia menjadi saksi dan jaringan dakwah yang memastikan pesan Isa tetap hidup. Kombinasi ketiga elemen ini menjadikan awal dakwah Isa sebuah fenomena yang unik, kuat secara historis,
dan menggugah rasa ingin tahu siapapun yang mempelajarinya. Bagi penonton YouTube yang mengikuti investigasi ini, setiap lembar rahasia sejarah yang kita buka menunjukkan bahwa kebenaran selalu bertahan meski diselimuti kebohongan dan tekanan kekuasaan. Narasi ini menegaskan bahwa perlindungan Allah terhadap para nabinya bukan sekadar konsep spiritual, tetapi realitas historis yang dapat dibuktikan melalui kesaksian dan riwayat syahih, sebagaimana diajarkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seiring kita menutup investigasi ini, penting untuk diingat bahwa kisah Isa bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah pelajaran hidup bagi setiap generasi tentang keteguhan iman, strategi moral, dan keteguhan dalam menegakkan kebenaran. Meski dunia di sekitarnya dipenuhi ketakutan, manipulasi, dan kebohongan. Inilah warisan yang terus hidup, menunggu siapa saja yang mau menelusuri jejaknya, memahami mukjizatnya, dan menegaskan bahwa setiap kebenaran yang datang dari Allah tidak akan pernah lenyap. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video dan fakta sejarah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.